ketika si Almas ini mendalilkan saya nggak bisa milih dia, itu ranahnya bukan di MK, itu di DPR. Minta aja ke DPR. Putusan MK ini sebenarnya hanya disetujui atau dikabulkan oleh 2-3 orang, dan kita jadi tahu dari peristiwa ini berarti dari sisi manajemen perkara di MK amburadul itu. Orang kemudian apakah masih percaya dengan MK gitu? Yang 20 tahun MK ini bisa dinilai gitu. Banyak mana antara positif dan negatifnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jogja Network. Kali ini kami merasa senang sekali bisa mengundang Prof. Nikmatul Huda. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Udah berbulan-bulan saya mengajak Prof. Nikmah untuk hadir di Jogja Network, tapi kesibukan beliau yang luar biasa dan alhamdulillah kali ini bisa hadir di sini. Matur nuwun sekali, Prof. Sama-sama. Nah, kita masih akan membahas soal satu keputusan yang sampai saat ini masih terus dibahas dan masih terus rentetan dari keputusan itu masih terjadi, dirasakan dan akan mempengaruhi kehidupan kenegaraan kita. Nah, Prof, kemarin agak terkejut ya dengan putusan MKD ya, Prof. Ya, agak menariknya begini. Gugatan sebelumnya baik dari PSI, dari Partai Garuda dan yang lain-lainnya. Bahkan kalau tarik mundur waktu pilkada dulu banyak juga yang menggugat pasal itu dan ditolak oleh MK. Tapi pasal gugatan seorang mahasiswa Solo itu dikabulkan oleh MK. Sebenarnya kita pertama ingin tahu dulu, Prof. Apakah si Almas itu, si penggugat seorang mahasiswa itu memiliki legal standing? Apakah dia memang pihak yang dirugikan sehingga dia berhak menggugat ke situ? Biasanya kan MK akan mempertimbangkan kan legal standing dari pemohon. Di awal itu bahkan. Di awal. Nah, menurut Prof. Nikmah gimana nih, Prof? Kalau kita melihat di Undang-Undang MK pasal 51 ayat 1 ya. Di sana sudah dikatakan pemohon itu adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya itu dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Yaitu siapa mereka itu? Yaitu perseorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan atau lembaga negara. Nah, yang dimaksud hak konstitusional itu adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu nanti nyambungnya setelah punya hak itu harus mendefinisikan lagi kerugian konstitusional itu yang berupa kayak apa gitu ya. Nah, itu di pasal 51 ayat 1 itu yang kemudian ditegaskan dalam beberapa putusan MK, misalnya 006 tahun 2005, kemudian 011 2007. Itu MK mengatakan harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Itu normanya. Nah, sekarang kalau kita lihat si pemohon ini, Mas Almas gitu ya, Sakib Biru ini, mahasiswa Universitas Surakarta ini, dia sebenarnya tidak mendalilkan dirinya yang ingin mencalonkan gitu kan. Tapi dia melihat ada orang yang berprestasi menjadi wali kota, itu tidak bisa untuk naik menjadi calon, katakanlah calon wakil presiden karena usianya belum 40 gitu kan. Sehingga dia ingin mendorong ini gitu. Kalau begitu sebenarnya hak konstitusional dia apa yang dilanggarkan tidak ada. Toh usianya juga belum mencapai katakanlah 35 atau 40 gitu. Nah, kemudian dirugikan dalam bentuk apa? Itu juga nggak ada.
dia kan hanya ingin mendorong orang lain gitu. Harusnya di situ sudah selesai gitu ya. Kalau menurut saya dari sisi hak konstitusionalnya itu dia nggak bisa, nggak terkena kok gitu kan. Tetapi kemudian MK di putusan yang 90 ya, bukan yang sebelumnya, itu kemudian menganggap ini bisa gitu ya untuk dikabulkan. Nah, memang tidak selalu MK itu dari awal itu tegas dalam hal legal standing si pemohon. Contohnya yang Surakarta waktu itu juga pernah ya, Gus Timbung itu ingin supaya keistimewaan Surakarta dikembalikan. Sudah bersidang berkali-kali, kemudian juga Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah juga sudah mempersilahkan kalau mantan Karesidenan Surakarta mau pisah gitu ya, artinya diberi status itu monggo gitu. Tetapi tiba-tiba putusan MK-nya juga si pemohon tidak punya legal standing. Nah ini kan aneh gitu kan. Nah kalau sekarang ini orang berpikirnya kok yang sebelumnya tadi gitu ya, itu ditolak gitu ya. Gus Timbung orang keraton padahal gitu ya. Ada di Solo gitu kan. Itu ditolak. Nah, di putusan yang terkait dengan usia 40 ini yang sebelumnya sudah ini dianggap open legal policy gitu ya, ini ke haknya DPR. Dan kalau nanti kita baca di putusan pasal 169 huruf Q itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang dimaknai. Kan Undang-Undang Dasar nggak ngatur tentang umur. Itu semuanya diserahkan pada si pembentuk undang-undang. Nah, di situ mungkin rangkaian yang harusnya dilihat itu tidak bisa parsial gitu ya. Bahwa itu hak DPR untuk menentukan batas umur gitu. Nah, sebenarnya konteks dari persoalan ini tidak semata-mata bahwa seseorang ini siapa gitu ya dalam konteks permohonan ini, tetapi kemudian yang didorong ini loh siapa. Nah itu mungkin ke situ. Masuk nggak kalau dikatakan bahwa dia sebagai pemilih hak warga negara kan untuk memilih seseorang gitu, seperti yang dikatakan oleh Almas ya. Dia mengidolakan Gibran dan dia ingin Gibran maju ya, atau tokoh-tokoh muda, itu kan hak dia sebagai pemilih. Itu masuk nggak? Kerugian yang bersifat spesifik dan aktual itu apa gitu. Dia dirugikan dalam hal apa? Itu kan terlalu umum. Gitu. Kan orang lain juga bisa mendalilkan. Saya juga nggak bisa mencalonkan orang lain yang misalnya Sri Sultan gitu kan, untuk menjadi wakil gubernur. Nah, kalau dari si umur mereka terpenuhi, beliau-beliau terpenuhi gitu ya. Tapi kenapa kemudian di situ ada rentetan ya? Kayak dibuatkan klausul baru gitu ya. Sedang menjabat atau pernah menjabat pada jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Itu kan apakah sampai sejauh itu yang dimohonkan gitu. Jadi ketika si Almas ini mendalilkan saya nggak bisa milih dia, itu ranahnya bukan di MK, itu di DPR. Minta aja ke DPR gitu kan supaya diturunkan batas umurnya gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi memang tidak memiliki legal standing ya. Kalau menurut saya enggak. Tidak memiliki. Apalagi sempat dicabut kemudian dimasukkan lagi lebih direvisi. Ya, oke. Selain masalah legal standing ini Prof, keputusan MK itu sendiri agak membingungkan. Sebelumnya beberapa gugatan ditolak. Esensi gugatannya sama ya. Awam mungkin melihat esensi gugatannya sama, tapi mungkin Prof bisa melihat gugatan, dua kelompok gugatan kalau boleh saya sebut. Yang pertama yang itu ditolak oleh MK, dan yang satu ini yang 90 yang dikabulkan oleh MK. Bagaimana Prof melihat gugatan MK ini, Prof? Kalau di posisi yang pertama itu ada beberapa putusan yang menolak, itu menurut saya itu yang tepat gitu, karena meletakkan duduk perkaranya bahwa ini open legal policy gitu ya. Tentang mengatur batas umur itu tidak perlu dibawa ke MK gitu ya. Cukup dibawa ke DPR melalui aspirasi partai politik, ya sudah diubah saja gitu. Apalagi kalau memang ingin mendorong Gibran gitu kan, supaya ada revisi di masalah umur itu, seperti yang juga pernah disampaikan oleh Prof Saldi ya. Udah bawa aja ke DPR, ngapain ke MK gitu ya. Nah, karena memang batasan umur itu
yang menentukan adalah si pembentuk undang-undang gitu. Nah, kalau kita lihat terkait dengan persoalan itu, yang kenapa yang sebelumnya diputus itu ditolak, itu menurut saya konsisten gitu ya. Nah, ketika kemudian di 90 ini berubah, itu justru yang orang bertanya, kalau begitu logika yang dibangun oleh MK sendiri enggak mapan gitu ya, enggak kekeh gitu. Ternyata ada persoalan pasti di situ. Kenapa mereka kemudian berubah? Nah, ternyata di putusan 90 itu kan tidak semua hakim itu mengabulkan. Yang mengabulkan cuma 3 loh sebenarnya, gitu. Karena yang 2, Prof. Eni dengan Pak Dr. Daniel Yusmik itu redaksionalnya di dalam putusan itu beliau mengatakan batasan umur itu 40 atau gitu ya, atau sedang menjabat atau setidaknya atau pernah ikut dalam berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Berarti kan di putusan itu ada 3 hakim yang di posisi dia bisa sampai ke kepala daerah tingkat kabupaten kota, tapi yang 2 lagi yang konkuring itu di provinsi. Nah, sedangkan 4 dissenting. Nah, kalau kemudian putusan dianggap 5-4 itu tidak tepat menurut saya. 3-2-4 gitu. Nah, kalau udah 3-2-4 kan ini harus dilihat apakah yang konkuring ini bisa kemudian hanya dibatasi sampai pada berpengalaman sebagai kepala daerah saja, enggak. Karena yang konkuren itu jelas menyebut sebagai gubernur yang persyaratannya, kalau Prof. Eni ya, berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Lagi-lagi kembali ke DPR lagi gitu. Jadi MK nggak bisa masuk di arena itu. Kalau menurut Prof. Eni, kalau Pak Daniel Yusmik ini berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Dia tidak apakah harus ditentukan oleh pembentuk undang-undang atau tidak, itu nggak ada. Nah, sehingga lagi-lagi menurut saya putusan MK ini sebenarnya hanya disetujui atau dikabulkan oleh 3 orang. Ya, 3 orang hakim, 2 orang itu setuju tapi pada posisi provinsi, sedangkan yang 4 ini dissenting. Dissenting pun bermacam-macam gitu ya. Yang Prof. Arief mempersoalkan penanganan perkara di MK, yang Pak Soehartoyo itu NO gitu ya, ditolak karena memang ini ranahnya DPR. Kemudian yang Prof. Saldi dengan Pak Wahidudin itu yang dissenting gitu ya. Dan kita jadi tahu dari peristiwa ini, berarti dari sisi manajemen perkara di MK amburadul itu. Hari Sabtu menerima permohonan gitu kan, kata Prof. Arief ini. Kemudian ditarik masuk, ditarik keluar gitu kan. Terus tiba-tiba disidangkan. Nah, ini juga satu persoalan. Itu kan hari itu. Tarik, masukkan lagi, itu kan hari. Mungkin nggak sih keputusan lahir secepat itu? Kalau logikanya harusnya kan yang lain tahu gitu. Kenapa ditarik kemudian dimasukkan? Itu kan harus ada penjadwalan ulang, nggak bisa langsung kayak ibaratnya ini harus segera dimasukkan, dipercepat prosesnya ya. Saya kalau membaca Tempo yang terakhir ini kan jadi tahu betapa permainan di dalam itu seperti itu. Saya termasuk yang ikut sedih gitu ya, karena kita lama sekali ikut mendorong MK menjadi sebuah mahkamah yang sangat kredibel gitu ya, menjadi tumpuan masyarakat untuk memperjuangkan hak asasinya maupun hak-hak konstitusionalnya, juga persoalan demokrasi gitu ya. Tapi kemudian dengan putusan 90 2023 ini kok carut-marut kayak gini gitu ya. Saya khawatir ini bukan yang terakhir gitu. Ini kalau dilanjutkan gitu ya, itu akan semakin parah gitu. Nah, jadi saya melihat tafsir MK terkait putusan 90 itu sangat ekstensif gitu ya, dan ultra petitanya kelihatan banget gitu. Positif legislatornya juga ada di situ gitu ya. Meskipun memang batasan-batasan itu pernah dimuat dalam undang-undang MK, tapi kemudian diputus oleh MK itu disingkirkan. Tetapi ada hal-hal yang harusnya
putusannya gitu ya, itu dihormati oleh MK bahwa itu ranahnya lembaga lain gitu. Nah, apalagi kemudian di situ juga ada, menurut saya itu pelanggaran azas nemo iudec in causa sua, yaitu bahwa beliau yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi itu harusnya tidak masuk sebagai ikut menguji ya, harusnya menahan diri untuk tidak masuk supaya selesaikan saja 8 orang hakim ini gitu ya. Karena memang imbas dari yang dimohonkan ataupun permohonan itu sendiri kan mendalilkan terkait dengan prestasi Gibran menurut si pemohon gitu ya. Nah, sehingga nanti putusan itu akan berimbas pada posisi Gibran yang itu sebenarnya ada konflik of interest di dalamnya. Nah, itu menurut saya harusnya ada yang sedikit menahan diri dulu gitu supaya nggak sekarang menjadi kayak gini, orang mencaci maki putusan dan MK-nya gitu kan sayang banget gitu ya. Seolah-olah nggak ada prestasi, padahal dulu banyak putusan-putusan MK yang dianggap sebagai landmark decision gitu. Mungkin itu. Prof, sebelum ke sikap Ketua Hakim MK, gimana sih manajemen putusan di MK itu? Tadi Prof sudah sebut ya, 3 mengabulkan, ya. Kemudian 2 concurring, dan yang ketiga, yang 4 dissenting opinion. Nah, awam melihat ini ada tiga kelompok nih. Kalau orang awam mungkin nilai ya yang paling banyak, yang dissenting, gitu kan? Ya, yang menolak, gitu kan ya. Tapi ini dikabulkan. Posisi concurring itu seperti apa sih, Prof? Dia setuju tetapi dengan alasan berbeda gitu. Kalau dissenting kan berbeda ya, pendapatnya berbeda. Jadi makanya Prof Eni dengan Pak Daniel ini kan mengatakan oke 40, tetapi ada di situ yang kemudian dipersyaratkan lagi sepanjang tidak dimanai berusia paling rendah 40 atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Kalau Prof Eni berusia paling rendah 40 sama dengan yang 3 tadi gitu ya, atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Saya ngelihat ketika muncul concurring 2 orang, kemudian dissenting 4 orang, yang mengabulkan hanya 3, itu harusnya belum keluar, harusnya digodok lagi di dalam, nggak boleh sampai keluar. Ini masa nasib Republik ini ditentukan oleh 3 orang, karena yang 2 berbeda kan gitu. Nah, apalagi yang 4 gitu, harusnya ini masih mentah ini menurut saya. Ini barang belum boleh dibawa keluar ini ibaratnya gitu. Dimusyawarahkan kembali, kemudian benar bahwa ini yang akan kita putuskan gitu ya. Nah, karena 3 yang mengabulkan pun ada Pak Ketua di situ, yang itu ada konflik of interest di dalamnya. Berarti kan harusnya hanya 2 dong gitu. Nah, jadi saya kok memandangnya ini terlalu dini untuk dikeluarkan menjadi sebuah putusan, dan ini berakibat gitu ya tadi malam kemudian partai politik mendeklarasikan bahwa pasangan calon dari Pak Prabowo itu adalah Mas Gibran gitu ya. Nah, nanti KPU akan jadi masalah ini gitu. Karena peraturan KPU-nya juga mengatur syarat umur itu masih 40 karena dasarnya adalah pasal 169 huruf Q itu gitu kan. Jadi saya melihatnya putusan ini tidak menarik kalau dibawa keluar. Masa negeri ini bisa ditentukan hanya oleh 3 orang gitu kan, dan itu dianggap putus kabul, sementara yang 2 dari 5 orang yang dianggap putus ini 2-nya concurring, 2-nya di provinsi loh, bukan kabupaten kota loh gitu kan. Kalau begitu melihat posisi 3, 2, 4 itu yang 2 ini provinsi. Jadi kalau Gibran dianggap dari 3 itu sudah terwakili menjadi putusan kabul, tidak layak. Menurut saya tidak tepat gitu. Dalam putusan MK saya bertanya-tanya sebetulnya munculnya sebuah norma disetarakan antara usia 40 atau pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah yang prosesnya melalui pemilu atau pilkada. Ini dari mana kalimat atau sedang menjabat itu? Dugaan saya itu begini, karena si pemohon ini di posisi wali kota, gitu ya. Kalau diarahkan
kepada posisi pilkada itu sampai kabupaten kota, mungkin 2 orang ini tidak tepat, merasa tidak tepat karena itu terlalu rendah karena dia baru pegang satu teritorial. Kalau gubernur itu kan satu provinsi, itu pengalaman kerja mungkin sudah ada gitu ya, dalam pengertian pengalaman dia untuk memimpin sebuah wilayah gitu. Sehingga 2 orang ini yang konkuring ini tetap ingin membantu, mungkin ya konteksnya ingin tetap membantu merumuskan, tetapi tidak terlalu rendah gitu ya. Atau yang lain saya nggak tahu ya, karena kalau di posisi provinsi kan dia juga sebenarnya tidak menyetujui kalau wali kota ini naik gitu kan, sehingga memang harusnya putusan ini tidak berlaku sekarang ya, berlaku yang akan datang. Nah sehingga itu agak aman sebenarnya. Tapi kalau ternyata diberlakukan sekarang kan ini jadi persoalan tadi 3-2-4 tadi gitu. Kalau diberlakukan ke depan itu sebenarnya masih agak aman gitu ya, karena tidak langsung terlihat konflik of interest-nya gitu ya, tapi karena sudah terlanjur menjadi seperti ini sehingga kesannya makanya banyak yang kemudian menyorot meskipun 2 orang ini mengusulkan pada tingkat provinsi, tetap saja dia membuatkan rumusan pasal yang menambah di situ tentang berusia paling rendah 40 atau berpengalaman, itu kan muncul di situ. Akhirnya jadi inilah yang merusak menurut saya ya. Karena di undang-undang nggak ada, hanya 40 tahun saja. Saya sudah cek di undang-undang maupun di peraturan KPU itu 40, karena peraturan KPU mengacu pada pasal 169 huruf Q ini gitu. Nah jadi di sana itu semacam ada drama baru gitu ya, yang mereka gimana caranya berkompromi dengan desakan politik mungkin ya, atau desakan individu yang menghendaki supaya bisa ini dimunculkan pada level yang dipilih melalui atau pilkada gitu kan. Nah atau pilkada ini kan kemudian orang berpikir berbeda lagi, kenapa harus yang dengan pilkada, kenapa yang tidak pakai pilkada memang nggak boleh kalau usianya belum 40 kan gitu. Nah ini juga pernah dibahas juga. Dugaan saya. Saya konfirmasi aja ke Mbak Nima. Apakah ini ada setting dari kekuatan di luar MK sehingga ini kan nampaknya satu paket banget nih. Ya. Dari mulai gugatan itu yang tadi yang legal standingnya, kemudian isi putusannya yang jelas-jelas melahirkan norma baru ya, aturan baru yang itu sebenarnya nabrak wilayah legislatif. Kemudian ketiga soal keterlibatan ketua Mahkamah Konstitusi yang ikut yang ikut mengambil keputusan dan hanya di 90 ini saja. Menurut Prof. Nima, apakah sudah sedemikian rentannya MK sehingga memungkinkan ada intervensi dari luar? Sulit untuk membantah ya kita bahwa itu tidak ada gitu ya. Itu murni dia hanya ingin menguji sebuah undang-undang gitu ya. Itu sulit untuk orang kemudian percaya dengan itu. Kenapa gitu ya? Karena jelas-jelas si pemohon ini mengagumi sosok ini gitu ya. Sosok ini kemudian di situ ada konflik of interest dengan ketua. Kalau ketua MK menjaga diri ya, menahan diri untuk tidak ikut menguji, itu masih agak-agak mending gitu ya. Artinya serahkan aja yang 8 orang ini kalau mau bermain gitu ya. Nah, tapi karena beliau juga kemudian ikut. Nah, yang alasan yang sebelumnya kan beliau juga nggak ikut karena konflik of interest gitu kan. Kebetulan memang Kaisang juga ketua partai gitu ya. Nah, yang ini beliau ikut di dalamnya itu menurut saya apalagi kemudian di beberapa kesempatan kalau nggak salah di Unisula gitu ya, beliau juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah juga pernah mengangkat panglima perang gitu ya. Artinya dia sudah mulai memberi gambaran, sinyal-sinyal bahwa dia akan mengabulkan permohonan itu. Nah ini yang sulit untuk orang untuk tidak curiga dengan adanya kepentingan tertentu atau skenario tertentu yang ini kalau melalui DPR
DPR mungkin pertarungannya akan lebih lama karena ketemu dengan partai besar ini, gitu kan. Mending lewat MK saja. Toh di situ hanya 9 orang. Di partai itu banyak sekali, apalagi partai penguasa ini gede kursinya gitu ya. Koalisinya juga ada gitu. Nah, ini yang menurut saya jalan pintas gitu ya, jalan pintas yang mendapatkan jalan di situ. Sayangnya gitu ya. Harusnya enggak gitu. Makanya Prof Saldi mengatakan saya sangat mengkhawatirkan ya kalau itu kemudian terjadi ya seperti yang sekarang terjadi gitu ya. Orang kemudian apakah masih percaya dengan MK gitu. Nah, nanti kan kalau ada orang lain memohonkan ya untuk jabatan tertentu dengan syarat tertentu itu tidak dikabulkan karena tidak ada kepentingannya dengan kekuasaan atau orang-orang yang sedang kuasa, dalilnya apa kira-kira gitu ya. Ini yang membuat jebakan gitu ya, jebakan sendiri menurut saya bagi MK. Kita berharap MK enggak seperti itu gitu ya. Tapi lagi-lagi di situ bukan malaikat gitu kan. Dia masih manusia sehingga memang kita harus awasi terus gitu. Dan sekarang sudah mulai muncul permohonan-permohonan untuk supaya dibuatkan dewan etik ataupun mahkamah MKMK ya, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu menunjukkan publik itu sangat sayang dengan MK gitu ya. Dia respon tidak ingin MK-nya semakin jatuh gitu ya, semakin jatuh lebih jauh lagi. Nah, kalau dulu-dulu kan yang terjadi di MK itu terkait dengan uang, yaitu misalnya suap ataukah memeras gitu ya, orang yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau sekarang kepentingan keluarga yang dititipkan melalui sosok seorang hakim di situ yang ternyata bisa melakukan apa saja yang dia inginkan di dalam lembaga itu. Nah, bagi yang dissenting gitu ya, kita juga melihat ini komposisi yang berubah gitu. Yang tadinya tidak di komposisinya, katakanlah gerbongnya Prof Saldi, sekarang ada di gerbong Prof Saldi untuk melihat bahwa ini nggak benar gitu. Nah, dari peristiwa itu, katakanlah dissenting opinion itu setidaknya dari Prof Arief dan Prof Saldi, kita jadi tahu ternyata rapat permusyawaratan hakim yang tertutup itu semakin terbuka gitu ya, di luar, karena yang membuka beliau-beliau sendiri gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan ini masih mentah, makanya harusnya belum sampai pada putusan gitu. Tapi karena keputusan MK itu final and binding, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain gitu. Nah, sekarang yang dimaksud finalnya di mana gitu? Yang mau diacu oleh KPU lantas yang mana ini? 4, 2 atau 3? Iya, gitu kan. Jadi kalau mau mengacu ke 4 berarti kan ditolak. Karena dissentingnya itu yang tidak mengabulkan kan, menolak. Nah, kalau yang mengabulkan itu 3. Terus yang concurring itu 2 gitu. Jadi yang mana ini? Makanya di pasal 70 kalau nggak salah ya, di Undang-Undang Pemilu itu KPU untuk menyusun peraturan tata cara penyelenggaraan pemilu kan harus konsultasikan dengan DPR. Makanya sampai hari ini kita belum dengar ya bahwa KPU sudah merubah peraturan KPU atau bukan. Saya sempat baca bahwa KPU akan menyesuaikan dengan norma yang dirumuskan oleh KPA dalam KPU yang mengatur tentang syarat calon presiden. Kalau tidak salah tadi malam atau ya sudah dilakukan gitu ya. Mungkin hari ini ada akan lahir tindak lanjutnya mungkin hari ini. Tapi memang pertanyaannya undang-undangnya mengatur harus konsultasi dengan DPR. Kalau ini tidak konsultasi, bagaimana kekuatan hukum dari PKPU itu? Bisa dipatahkan itu nanti. Dibawa ke Mahkamah Agung diuji. Mentah sekali gitu kan. Karena tidak ada, dia melanggar syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa ketika akan merubah itu juga harus konsultasi dengan DPR. Nanti ini sedang reses gitu. Jadi KPU sendiri juga akan menjadi sasaran tembak ini. Jadi kan KPU ini kan sekarang menjadi adresat putusan. Dia yang harus mengeksekusi putusan itu. Nah, mana yang mau dieksekusi gitu ya? Kebetulan ada surat dinas Ketua KPU perihal tindak lanjut putusan MK nomor 90, nomor suratnya 1145
garis miring PL.01.4 garis datar SD garis miring 0502 garis miring 2023 tertanggal 17 Oktober. Jadi sehari setelah putusan MK, KPU menyampaikan ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan bahwa putusan bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan mengikat, final and binding. Bahwa angka 2 amar putusan MK menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun dan atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Sehingga pasal 169 huruf G Undang-Undang Nomor 7 2017 selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, agar parpol peserta pemilu memedomani putusan MK nomor 90 tersebut dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, tapi di surat dinas KPU ini memenggal juga menurut saya. Dia tidak melihat bahwa yang konkuring itu membatasi sampai provinsi. Dia nggak disebut di situ. Dia hanya termasuk yang dipilih melalui pemilu. Nah, yang konkuring nggak dia kutip. Jadi dia mengambil tiga dari hakim konstitusi yang mengabulkan. Kita pertegas dulu ya, teman-teman Jogja Network, bahwa yang dikabulkan itu dengan 3 hakim mengabulkan itu adalah 40 tahun atau sedang menjabat, atau pernah gitu ya. Pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Di situ dalam keputusan itu tidak ada mengatur wali kota dan sebagainya. Betul. Nah, yang dimaksud konkuring tadi oleh Prof. Nemah adalah batasan pemilu pilkada itu pada provinsi. Itu cara membaca yang konkuring tadi itu ya. Betul. Dia setuju dengan keputusan itu tapi berpendapat batasannya itu di tingkat provinsi. Pilkada yang tingkat provinsi. Nah, itu semestinya masuk dalam satu keputusan, Prof ya. Betul. Artinya tidak bisa dipenggal hanya itu dan kemudian ditafsirkan sendiri. Hanya 3 saja. Kepala daerah wali kota boleh, tidak bisa ditafsirkan begitu kan? Nggak bisa. Karena masih ada konkuring tadi, jelas-jelas menyebut. Tegas di situ. 2 hakim tadi jelas menyebut pada kedudukan sebagai gubernur gitu ya. Kalau Prof Eni sama Pak Daniel Yusmik tadi. Jadi kalau boleh menyimpang sedikit, Prof, pendaftarannya Gibran bagaimana? Kalau dalam cara pandang tadi ya, Prof ya. Iya. Makanya ini kan kalau nggak salah kan Pak Prabowo tadi malam mengatakan besok lusa katakanlah gitu ya. Itu akan mendaftar. Nah, lantas KPU nanti yang harus menghadapi gitu ya. Ini putusan sudah ada. Anda silahkan tafsirkan gitu kan. Tapi sebenarnya harus konsultasi dulu dengan DPR gitu kan. Nah, memungkinkan nggak misalnya dalam sehari ini misalnya atau besok pagi itu DPR sidang katakanlah gitu ya, sidang darurat untuk mempertemukan dengan DPR itu kemudian membuat langkah. Nah, sementara dari PDIP yang saya dengar di berbagai podcast maupun pemberitaan media itu mengatakan bahwa kami sedang reses gitu kan sampai tanggal 30. Setelah itu baru pada pendaftaran terakhir 29. Nah, sehingga itu akan ada persoalan atau gitu ya, saya nggak tahu kalau misalnya Pak nanti ternyata KPU berani mengatakan bahwa sampai hari ini kami belum diberi kesempatan oleh DPR untuk bertemu sehingga masih mempedomani peraturan KPU yang sekarang berlaku nomor 19/2023, berarti di situ hanya usia 40 saja. Gitu kan?
Ya. terus putusan MK diambil gitu kan. Nah, kalau kemudian dua yang konkuren ini nggak dimasukkan, orang akan bertanya. Ya. Karena yang dua ini setuju 40 atau kok gitu ya, tapi provinsi. Nah, lantas ini ada nggak skenario lain gitu ya dari KPU atau skenario lain dari Pak Prabowo misalnya, kalau ternyata dengan Gibran ditolak maka kami akan mengajukan nama lain gitu. Sehingga supaya tidak menjadi persoalan. Takutnya kan nanti digugat lagi kalau misalnya sudah masuk putaran sampai pada peristiwa misalnya kampanye, kemudian juga pencoblosan, apakah dia bisa gitu ya, sah atau tidak, atau nanti digugat ke hasil. Nah, itu kan panjang sekali, banyak sekali rentetannya. Nah, jadi memang ini bola sedang ada di KPU. Nah, DPR itu tinggal mainkan saja gitu kan, tergantung arus angin kalau menurut saya. Padahal kalau KPU tanpa konsultasi kepada DPR menurut undang-undang itu jelas tidak boleh ya, dilarang. Tapi kalau KPU melakukan itu, tapi kan kita sebenarnya begini, Prof. MK beberapa kali membuat keputusan, misalkan pemilu 2014 atau 2019 penggunaan KTP itu sah, dan itu seketika berlaku, Prof. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, jadi putusan MK itu memang final mengikat, tetapi ada yang sifatnya self executing, ada non self executing. Itu menurut Profesor Marwar Siahaan. Jadi Prof Marwar itu mengatakan ada yang bisa langsung digunakan, ada yang tidak bisa karena memang KPU sendiri terikat oleh pasal 71 di Undang-Undang Pemilu. Kalau mau membuat aturan itu harus konsultasi. Jadi tidak bisa kemudian KPU mengambil begitu saja tanpa konsultasi dengan DPR, kecuali kalau tidak ada batasan pasal tadi. Itu bisa, kayak misalnya ketika MK membuat kalau calonnya tunggal bagaimana gitu kan, kemudian sudah ditunda sampai 3 kali tetap nggak ada. Nah, MK kemudian membuat putusan kalau sudah ditunda calonnya tetap satu, maka dilawankan dengan kotak kosong. Nah, itu yang kemudian diambil gitu ya. Nah, yang konteks putusan 90 menurut saya harus konsultasi, karena berbeda di peraturan KPU yang mengacu pada putusan pada undang-undang yang digugat atau dimohonkan pengujian di MK ini, pasal 169 huruf Q ini mengatur tentang syarat umur 40, hanya sampai di situ. Tapi kemudian ketika putusan MK menambahkan gitu ya, atau tadi gitu ya, atau menjabat pada posisi yang kepala daerah tadi atau yang dipilih melalui pemilu atau pilkada tadi, itu tidak ada di pasal di dalam undang-undang pemilu gitu kan. Sehingga itu kan harus dikonsultasikan, boleh nggak ini kalau pasal ini kemudian sedikit diturunkan gitu ya, dengan nomenklatur yang berbeda gitu, persyaratan yang bertambahan gitu. Itu apa KPU bisa langsung mengatur? Itu kan kewenangannya DPR. Nah, lagi-lagi ke sana kalau saya, menurut saya. Tapi kalau misalkan itu tidak dilaksanakan oleh KPU, terus dia tetap gitu ya misalnya. Dia tetap memegang keputusan MK. Dalam perspektif kita yang 3 tadi gitu ya. Nah, kemudian kan ini pasti seperti yang Prof Nipnah tadi sampaikan, ini putusan KPU bisa digugat ke MA. Iya, peraturannya. Terjadi situasi yang instabilitas ya. Iya. Itu pernah terjadi juga begini, ketika MK itu membuat satu putusan kalau calon presiden itu hanya 2 pasang, itu tidak perlu sampai putaran kedua, gitu kan. Nah, putusan MK itu kemudian diadopsi oleh KPU menjadi peraturan KPU bahwa calon kalau hanya 2 itu dihitung dengan suara terbanyak. Peraturan KPU digugat oleh Rahmawati Soekarno di MA. Dia menang. Terus dia mendalilkan bahwa Pak Jokowi tidak sah karena tidak mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang diacu oleh peraturan Undang-Undang Pemilu gitu kan. Nah, tetapi memang keluarnya putusan MA itu bulan Desember. Pak Jokowi sudah dilantik di Oktober. Nah, jadi itu pernah ada gitu. Artinya ada presiden begitu. Iya, ada presiden kayak kan, gitu. Dan itu berbahaya. Iya, betul. Nah, Prof, kalau terjadi seperti itu, keputusan KPU digugat, sementara masa Pilpres sudah dekat, mepet. Apa yang akan terjadi, Prof? Itu yang tidak kita inginkan ya. Kita pinginnya pemilu itu berjalan damai, gitu ya, lancar, tertib, kemudian tidak perlu ada kegaduhan ya yang seperti ini. Nah,
mungkin kalau DPR ada kerelaan hati gitu ya, untuk segera rapat, putusannya jelas menerima atau menolak. Oke. Gitu kan, karena peraturan KPU itu nanti kan sangat bergantung ya pada sikap DPR. Saya melihatnya kalau DPR kemudian katakanlah bisa rapat untuk apakah akan setuju dengan putusan MK atau tidak, itu harus dipetakan kembali. Setuju itu dalam pengertian makna yang mana, gitu. Karena yang setuju itu pada posisi sampai level kabupaten kota itu hanya 3 orang, 3 hakim, yang 2 pada provinsi, pada posisi di provinsi. Sehingga ini yang juga harus kemudian dibahas lagi di DPR. DPR setuju yang mana? Apakah pada level sampai kabupaten kota atau memang gubernur? Sehingga nanti KPU supaya enak dia mengaturnya. Oke, diadopsi berarti bisa 5-4 gitu ya, katakanlah, tetapi pada posisi provinsi. Nah, kemudian peraturan KPU-nya nanti bisa diubah, menambahkan pada level provinsi. Nah, lagi-lagi kalau pada posisi provinsi, koalisinya Pak Prabowo kan harus berpikir ulang lagi. Ini kan kayak sesuatu yang sudah terlanjur dideklarasikan, gitu ya. Ternyata terpental di KPU nanti, gitu ya, misalnya. Atau karena KPU-nya menolak permohonan itu atas dasar dia harus kekeh ini. Karena apa? Karena dia panitia loh, gitu ya, dan penyelenggara ini independen lagi, gitu kan. Tetapi dalam sisi peraturan dia tergantung putusan DPR. Itu yang juga 1,5 jalan menurut saya ya. Ini setengah jalan ini, gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya, kalaupun gitu ya, koalisi Pak Prabowo juga besar hati, maka dia harus menyiapkan juga skenario kedua, gitu ya. Kalaupun ini ternyata ditolak oleh KPU dengan alasan sepanjang yang dimaknai dikabulkan itu adalah pada posisi provinsi, sehingga kewenangan atau pengalaman Mas Gibran itu baru pada level kota, sehingga tidak bisa didaftarkannya. Maka harus ada skenario yang kedua, gitu ya. Tapi kalau kemudian koalisi ini akan memaksakan, ya masyarakat pasti akan juga bisa bergerak itu di posisi itu. Apakah dia akan melindungi KPU-nya, gitu ya, atau ini MK yang harusnya diperiksa ulang ini. Apakah lembaga ini terus boleh di situ? Karena sebentar lagi dia juga menyelesaikan sengketanya loh. Betul. Nah, sengketa pilpresnya di situ akan ketemu lagi dengan bapak itu, gitu kan. Kalau misalnya partainya Pak Prabowo tetap dipersilahkan maju dengan pasangan itu, konfliknya jelas ya. Iya. Jadi menurut saya ini ruwet, gitu ya. Maka harus di kalau menata ulang nggak memungkinkan, setidaknya menjaga mana yang bisa dilakukan. Nah, supaya nggak berkelanjutan terlalu jauh nanti, maka menurut saya Pak Prabowo juga menyiapkan skenario kedua. Kalau misalnya dengan Gibran ditolak, maka dengan ini yang itu aman, nggak ada gugatan nanti, gitu ya. Kalaupun masuk ke MK sengketanya misalnya, itu juga tidak ada conflict of interest di dalam situ, karena orang sudah nggak percaya kok sama MK, gimana gitu kan. Dan semua pilkada, pilpres, pileg itu akan masuk ke sana. Berarti kalau putra-putra mereka juga akan masuk ya dalam pemilu, gitu, Pak Jokowi ini, itu juga beliau nggak bisa menyidangkan harusnya. Nah, sehingga itu pun panjang. Kasihan juga PSI. Kan bukan salah PSI kalau sebenarnya memang mengajukan nama itu untuk menjadi ketua partainya, tetapi yang di MK-nya ini yang akan kasihan ya. Saya melihatnya nanti 9 orang ini akan bertempur terus, gitu ya, menghadapi ratusan gugatan kalau orang nggak percaya dengan KPU. Bahaya itu, kasihan KPU-nya, gitu. Karena orang sudah mulai sangka inilah, jangan-jangan KPU juga begitu-begitu saja, gitu, kalau nggak berani, gitu. Sahabat Jogja Network, keputusan MK itu sangat mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara ini ke depan, seperti tadi Prof. Hikmahanto sampaikan. Kalau keputusan MK itu yang masih ada celah tadi, yang disebut concurring tadi, itu celah yang potensial bisa digugat melalui Mahkamah Agung, melahirkan problem di keputusan KPU. Kalau KPU tidak konsultasi dengan DPR, melahirkan potensi masalah ketika terjadi sengketa hasil pemilu. Dan di sana masuk ke MK lagi. Masuk ke MK. Yang memutus sengketa hasil adalah MK. Di situ
kalau komposisi calon presiden, wakil presiden seperti yang sudah muncul saat ini, 3 calon, di situ ada Gibran yang berpasangan dengan Pak Prabowo, dan itu kalau masuk sengketa proses itu juga konflik of interest dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Artinya masa depan bangsa ini ditentukan oleh keluarga itu. Iya, ditentukan oleh keluarga ini. Dalam kita bangsa Indonesia ini sedang dalam tantangan kebijakan, ketantangan untuk bersikap bijak, untuk bersikap cerdas dalam membaca situasi ini, gitu ya. Artinya tadi beberapa masalah secara konstitusional bisa melalui DPR, MA, KPU, MK. Meskipun kita bisa juga kan, Mbak, rakyat sendiri yang mengambil keputusan. Kalau melihat ini ada potensi masalah nih, ini ada potensi masalah, kalau problem ini diikutin terus. Nah, sehingga rakyat mengambil keputusan sendiri, kan boleh kan gitu? Boleh. Dan itu saya kira lebih aman. Iya, tetapi rakyat bagaimana bisa tahu, kan harus diberitahu masalahnya. Nah, itu yang berbahaya. Kalau rakyat kemudian diberitahu bahwa ini ada potensi konflik of interest di sini, juga di ujung sana, gitu ya. Dan nanti, gitu kan, itu kan nanti jadi persoalan adalah ini kampanye busuk ini kayak gini nih. Nah, itu bahaya. Jadi karena partai juga akan berkampanye, kita pasangan masing-masing juga akan berkampanye, yang bisa jadi dalam kampanye itu dia akan mengatakan bahwa yang sebelah itu nggak sah. Karena ada persoalan, dia melanggar putusan MK, karena yang dibolehkan hanya tingkat provinsi. Terus yang lainnya juga akan begitu. Ini bisa dikapitalisasi, ini jadi persoalan konflik yang berkepanjangan, bahaya gitu. Menurut saya, janganlah gitu ya. Harusnya yang saya nggak tahu ya, adu kuat dulu ini kayaknya ya. Pak Prabowo sudah terlanjur mendeklarasikan Mas Gibran gitu ya sebagai pasangan, itu putusan politik yang bulat katanya. Nah, KPU sendiri juga harus kekeh ini, mana yang Anda harus gunakan untuk bermain, aturan mainnya kayak apa ini. Jangan kemudian wasit juga jadi pemain gitu ya. Dia harus kekeh di situ. Nah, karena nanti kalau KPU katakanlah offside, dia juga akan diperiksa oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu gitu ya. Nah, makanya dia paling aman kalau dia berkonsultasi ke DPR. Nah, biar DPR yang bertarung gitu ya. Apakah akan mengadopsi putusan MK seperti apa ini? Karena memang itu ranahnya mereka di sana. Jadi rakyat itu dengan diam bisa memilih memang. Tetapi kalau nanti di kampanye kemudian ini dikapitalisasi dan kubu yang dirugikan atau kecewa dengan putusan yang menyeberang ini bermain, itu juga menjadi tidak sehat menurut saya ya. Kita kan pinginnya dua pasang yang sudah ada ini kan sebelum itu kan menarik ini. Bobotnya katakanlah hampir seimbang gitu. Dalam arti punya pengalaman semua di parlemen, di eksekutif. Ini juga begitu gitu ya, di eksekutif, di parlemen. Nah, yang ini kita berharap juga begitu gitu kan. Nah, jangan sampai hanya persoalan yang kecil sebenarnya ya. Ini kemudian jadi persoalan menjadi besar karena orang nggak bisa berpikir hanya di pemilunya saja. Karena nanti kalau kemudian timbul sengketa pilpres, itu juga akan menuju ke Mahkamah Konstitusi, ketemu lagi dengan orang yang sama. Nah, apakah hakim juga akan lega hati menghadapi persoalan ini kalau sejak awal dia sudah putusannya aja nggak digunakan oleh KPU? Ngapain ngerjain persoalan pilpres ini gitu? Itu khawatir saya kalau sampai ke sana gitu. Nah, Mbak, kalau dilihat tadi ya berbagai atau keputusan dari MK itu, dan kemudian ini menjadi perbincangan publik, salah satu faktor dominannya adalah keterlibatan ketua MK dalam memutus, yang di situ ada konflik kepentingan ya. Kemarin di Jogja Network sudah kita bahas soal imparsialitas, gitu ya. Dan mungkin kalau keputusan itu ketua MK tidak terlibat, mungkin pembahasannya agak sedikit berbeda kali ya. Betul. Nah, ini karena ketua MK yang juga merupakan paman dari Gibran, gitu ya, dan juga merupakan adik ipar dari presiden. Nah, di situ ada konflik of interest. Bagaimana sih Mbak, apalagi nanti ke depan itu juga akan terjadi konflik of interest. Sebenarnya
menurut peraturannya bagaimana sih seharusnya ketua MK yang atau hakim MK secara keseluruhan terhadap sesuatu yang dirinya terlibat di dalamnya. Oke. Pak Saldi itu juga kalau nggak salah Prof Saldi pernah ya dia tidak ikut memutus dalam satu perkara karena dia dulu pernah mengkritisi tentang persoalan itu, sehingga kalau sekarang kemudian dia membuat putusan itu kan aneh gitu ya. Dulu bersikap A, sekarang bersikap B gitu. Makanya dia nggak ikut dalam perkara itu, menangani perkara itu. Kemudian juga kemarin kayak Pak Parman yang contohkan ya, kalau katakanlah di situ hakim itu dulu pekerjaannya menyusun rancangan undang-undang dan naskah akademik katakanlah, kemudian sekarang menjadi hakim dan dia tahu persis gitu ya, maka juga sebaiknya juga menahan diri, tidak masuk di arena itu, karena nanti orang juga akan bertanya, loh dulu kan Anda yang menyusun, masa sekarang Anda batalkan atau justru sekarang Anda ini kan gitu. Nah jadi sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing memang gitu ya, juga kepekaan sosial gitu ya. Terus untuk apa sih gitu membuat negara ini keruh gitu kan, gaduh gitu, mending ya sudah legowo saja, kasihkan biar yang lain saja yang memutus, itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi saya terus jadi teringat salah satu syaratnya calon hakim MK itu kan negarawan ya. Betul. Ternyata itu nggak cukup kalau hanya syarat calon. Sepanjang perjalanan dia menjadi hakim, negarawannya nggak boleh hilang, ya kan? Karena apa? Karena kan dilihat dia negarawan atau keluarga aja yang diurus, gitu loh. Kalau negarawan dia harusnya melepas hal kayak gitu. Yang itu makanya disebut oleh hakim salah satu ya yang dari Unibro dulu itu Pak Mukti Fajar itu profesi hakim tuh profesinya orang yang kesepian, atau Pak Artijo ya menyendiri, nggak boleh dideketin orang, nggak boleh mendekat ke orang, yang dia benar-benar berjarak gitu, supaya hati nuraninya yang bicara di situ, akal sehatnya kemudian juga berbicara untuk memutuskan perkara yang dia akan hadapi, apakah dia akan mengambil putusan atau tidak gitu kan. Nah disitulah tantangannya gitu ya. Jadi nggak cukup kalau itu syarat mendaftar kalau menurut saya. Ternyata kita kemudian melihat, tuh kok dia masuk di arena itu gitu ya. Apakah kenegarawanan itu cukup selesai ketika sudah lolos seleksi, gitu kan? Nah, Pak Hartoyo itu juga pernah menyinggung bahwa syarat negarawan itu nggak cukup gitu ya kalau hanya pada mendaftar, karena orang akan diuji setelah di dalam. Nah, sampai batas akhir. Ibaratnya orang tuh sampai akhir tuh husnul khotimah atau tidak kan gitu ya. Nah, di dalamnya tuh ujiannya banyak sekali. Gitu. Apalagi ketua hakim MK itu ujiannya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Sebagai seorang negarawan yang menjadi panutan masyarakat, bahkan panutan para hakim, hakim apalagi ketua Mahkamah Konstitusi, keputusan untuk menikah dengan seseorang yang itu potensial selalu berhadapan dalam kasus-kasus sengketa konstitusi ya, menikah dengan keluarga presiden itu. Apakah seorang ketua MK sebagai negarawan tidak melihat akan ada konflik kepentingan di situ? Saya nggak tahu ya persisnya ya, tetapi beliau pernah bicara di UII waktu itu, dia akan menjaga integritas. Jadi setelah menikah ya, beliau pernah kita hadir ke kampus UII, kemudian ada sebuah acara di sana, beliau ketika ada pertanyaan mahasiswa, beliau mengatakan saya akan menjaga martabat mahkamah, juga martabat keluarga, integritas gitu ya. Yang itu yang beliau janjikan gitu. Sehingga memang banyak semacam reportase di media kemarin itu kan bahwa dia nggak boleh berdekatan dengan itu gitu ya. Dia harus menjaga jarak gitu. Jadi sampai menikah dengan keluarga presiden yang nantinya membuat undang-undang yang undang-undangnya diuji di Mahkamah Konstitusi katakanlah begitu, itu pun menjadi tidak boleh gitu. Maka itulah yang kemudian kita selalu terus menyuarakan bahwa MK ini benar-benar sebenarnya menjadi tumpuan masyarakat ya, untuk mencari
perlindungan konstitusi yang dijagain oleh MK gitu. Tapi kalau kemudian ternyata prakteknya sulit untuk melaksanakan apa yang pernah dijanjikan, lagi-lagi dia masih manusia gitu. Iya. Jadi setengah dewa atau apa istilahnya Pak Sajipto Raharjo itu ya, ludah api ya. Putusannya itu seperti ludah api yang sangat dahsyat itu, maka disitulah pentingnya untuk benar-benar menjaga untuk tidak masuk di arena yang orang menduga saja nggak boleh gitu kan, mengkhawatirkan juga nggak boleh. Jadi benar-benar bersih. Saya akan benar-benar bisa istiqomah di posisi itu luar biasa itu tantangannya luar biasa. Artinya dengan memutuskan kemarin apa yang sempat disampaikan Ketua MK ini di UI waktu itu, menjaga integritasnya nggak terbukti ya. Dalam persoalan yang satu ini, putusan 90 ini kok kayaknya sulit untuk mengatakan harusnya tidak di arena itu beliau menahan diri gitu ya. Tetapi ternyata ikut masuk, dan apalagi kemudian melalui dissenting hakim-hakim kita tahu bagaimana, dan terakhir dengan Tempo gitu ya. Ulasan di Tempo itu sangat menunjukkan ya Allah, kenapa harus begitu gitu ya. Jadi negarawan itu kayaknya itu hanya formalitas gitu. Itu yang sulit untuk di ini. Oke, mungkin terakhir Mbak Nima, dengan keputusan ini kewibawaan MK dipertaruhkan, dan karena kita sedang dalam kontestasi politik Pilpres yang akan juga masuk ke MK di kedepannya, apa yang harus dibangun ini, Mbak? Syarat untuk menjadi hakim MK itu selain negarawan gitu ya, juga dia punya integritas gitu. Nah, menjaga integritas lembaga itu dimulai juga dari integritas pribadi-pribadi hakim yang ada di situ. Nah, kalau kemudian tidak bisa ada konsolidasi kembali di antara 9 hakim ini untuk katakanlah ada ikrar baru gitu ya. Oke, ini salah gitu ya, katakanlah begitu. Kemudian kita ingin baik, kita tidak ingin terus merusak lembaga ini gitu kan. Maka harusnya mulai benar. Setelah ini mulai harus menata kembali untuk benar. Tetapi kalau ternyata nanti juga ujungnya sama, lebih parah misalnya karena sengketa hasil ya di situ, kita harus nanya kepada MPR, apakah Anda masih memerlukan gitu ya lembaga ini, atau cukup misalnya udahlah hakim konstitusinya menjadi bagian dari Mahkamah Agung saja, kamar saja kalau begitu. Jadi nggak perlu dibuat lembaga tersendiri gitu ya, kalau misalnya memang nggak bisa konsolidasi lagi di dalam ini, karena benar-benar friksinya luar biasa gitu ya. Mungkin kalau mau dipetakan mungkin tidak cukup hanya 3 ya, mungkin juga banyak ini pecahannya gitu. Dalam putusan 93, tapi dalam kata Prof Saldi yang dissenting itu aja 4. Prof Arif sendiri, kemudian Pak Husartoyo sendiri yang 3 ya, yang 2 Pak Wahidudin Adam dengan Pak Saldi gitu ya. Berarti kan masing-masing ini kan belum selesai sudah keluar ini gitu kan. Nah, jadi bisa jadi MPR akan berpikir ulang gitu ya, apakah desain yang dulu pernah didorong oleh MPR, inginnya MK hanya tidak lembaga tersendiri tetapi cukup di dalam MA sehingga putusannya bisa dikoreksi oleh ketua MA gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi akan menjadi bahan kajian gitu ya. Nah, di samping itu kemudian karena sudah gini, ibaratnya kan peristiwa itu udah berkali-kali gitu ya. Mulai dari yang kasus pertama dulu siapa yang putrinya ya yang bertransaksi di rumah dinas, kemudian Pak Akil Mukhtar, kemudian Pak Patrialis Akbar, dan yang sekarang itu ketuanya sendiri gitu kan. Nah, ini dulu ketika saya baca di risalah amandemen itu, Adnan Buyung Nasution itu tidak setuju kalau digabungkan di bawah MA, karena MA katanya sudah terlalu banyak masalah dan juga terkontaminasi dengan korupsi, maka perlu dibentuk sendiri. Nah, sekarang 20 tahun MK ini bisa dinilai gitu, banyak mana antara positif dan negatifnya gitu ya. Nah, saya dengar ini yang nanti akan menjadi
salah satu anggota Dewan Etik atau MK-MK-nya itu Prof. Jimli gitu ya. Itu kita punya harapan lah gitu ya, supaya Prof. Jimli tidak sekedar memeriksa kasus ini, tetapi juga bisa meskipun tidak punya kewenangan, tetapi menghimbau konsolidasi kembali lah gitu ya lembaga ini maneman gitu kan. Terus untuk apa sih mengorbankan hanya kepentingan katakanlah satu orang itu untuk seluruh bangsa ini gitu. Saya sangat menyayangkan itu. Sahabat Jogja Network, sebuah keputusan MK yang menjadi sebuah drama, tapi ternyata tadi dari yang disampaikan oleh Prof. Memah itu bisa mengguncang sendi-sendi ketatanegaraan, bisa memiliki dampak terhadap konstitusi seperti Prof. Memah tadi terakhir sampaikan. Sangat mungkin kemudian ada pihak yang bertanya kepada MPR, apakah Mahkamah Konstitusi itu masih diperlukan. Ini kan sesuatu yang sangat mengerikan ya, dari kegagalan upaya menahan diri. Betul. Kemudian membuat rusak bangunan semuanya. Karena itu memang syarat negarawan itu harus benar-benar dipahami. Apa itu negarawan? Gitu ya. Nah, terima kasih Prof. Sudah banyak mencerahkan tadi. Semoga ini berdampak positif. Amin. Ya. Makasih saya sudah diundang. Nah, terima kasih sahabat Jogja Network. Kita nanti akan berbincang-bincang lagi masalah hukum dan konstitusi di Jogja Network. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.